Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Seruan lembut keluar dari mulut Ying Huan. Di saat yang sama, ada ekspresi terkejut di wajah cantiknya. Ada kekayaan alam yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Harta karun ini adalah anugerah dari alam dan semuanya memiliki kekuatan yang sangat misterius. Yang disebut dengan air liur spiritual inti bumi, ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, namun yang lebih penting, hal ini juga membantu seseorang menciptakan Yuan Spirit. Sungguh luar biasa ajaibnya. Perlu diketahui bahwa pembentukan Yuan Spirit adalah peristiwa yang hanya terjadi di dekat puncak tahap nirwana. Lagi pula, hanya setelah seseorang mencapai puncak tahap 9 Yuan nirwana, Yuan Spirit Qi di dalam tubuhnya akan berangsur-angsur menguat. Meskipun begitu, kecuali seseorang benar-benar diberkati, seseorang tetap tidak akan berhasil membentuk Yuan Spirit. Faktanya, sebagian besar praktisi harus menunggu hingga mereka mencapai tahap kehidupan misterius. Hanya dengan menggabungkan Yuan Power dan Qi kehidupan misterius, mereka bisa berhasil membentuk Yuan Spirit. Namun, semua langkah rumit ini dapat disederhanakan dengan air liur spiritual inti bumi ini. Oleh karena itu, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang khasiat ajaibnya. Jika berita tentang objek semacam itu menyebar, pasti akan menarik banyak ahli yang ingin mencoba tahap kehidupan misterius. Daya tarik untuk membentuk Yuan Spirit terlalu berlebihan. Hanya dengan berhasil membentuk Yuan Spirit, seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu tubuh fisiknya. Sekalipun tubuh fisik seseorang dihancurkan di masa depan, ia tidak akan langsung binasa. Selama seseorang memiliki trik yang memadai dan pendukung yang kuat, menciptakan kembali tubuh fisiknya bukanlah hal yang mustahil. Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya saat ini sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan-kekuatan roh Yuan adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi. Cincin naga Yuan miliknya dibentuk oleh kekuatan jiwa Yuan. Berkat kekuatannya, dia mengalahkan Yao Ling dan Wang Yan, lawan yang sangat sulit dihadapi. Meskipun kekuatan roh Yuan sangat kuat, Lindong saat ini tidak mampu menciptakan benda seperti itu di tubuhnya. Ini karena hanya dengan melangkah ke tahap 7 Yuan Nirvana, tubuh seseorang akan mulai menghasilkan sejumlah kecil kekuatan jiwa Yuan. Lindong saat ini masih belum berada pada tahap itu. Oleh karena itu, mencoba membentuk Yuan Spirit awal sekarang mungkin adalah ide yang tidak masuk akal. Namun, kemunculan selaiva pembuatan bir spiritual inti bumi ini perlahan-lahan akan mengubah pemikiran aneh tersebut menjadi kenyataan. Hehe, apakah kamu tertarik? Martin kecil tertawa bangga sambil menatap Lindong, yang matanya masih mengandung sedikit keterkejutan. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemui dengan mudah. Lindong tersenyum sedikit sebelum segera mengangguk penuh semangat. Segera, kompetisi sekte besar akan dimulai. Sebelum itu, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan segala cara yang mungkin. Menilai dari kata-kata Ying Xuanzi, dia bisa merasakan betapa kuatnya para murid gerbang Yuan. Yang disebut sebagai 3 raja kecil itu diajari secara pribadi oleh 3 master sekte besar gerbang Yuan. Meskipun Lindong tidak terang-terangan membicarakannya, dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Lagi pula, pihak lain tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah, namun kualitas mereka juga unggul. Di sisi lain, di antara murid generasi muda di Sekte Dao, satu-satunya yang bisa melawan mereka hanyalah Lindong, Ying Xiaoxiao, dan Wang Yan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Lindong untuk menyerah pada selaiva pembuatan bir spiritual inti bumi yang dikirimkan kepadanya. Makhluk apa yang menjaga air liur pembuatan bir spiritual inti bumi? Lindong bertanya. Ada seorang penguasa di pegunungan 10.000 binatang yang menjaganya. Orang itu juga merupakan binatang iblis dan burung hantu-hantu emas kuning. Kekuatannya berada pada tahap kehidupan misterius awal. Ada juga beberapa binatang iblis yang bekerja di bawahnya. Yang terkuat adalah 2 jenderalnya, yang kekuatannya berada di sekitar 9 ahli tahap Yuan Nirvana. Martin kecil mengusap dagunya dan berkata, burung hantu-hantu emas kuning, tahap awal kehidupan misterius. Lindong terkejut sesaat.
Dia bertanya, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu, kan? Kekuatan tikus kecil saat ini sebanding dengan seorang praktisi tahap kehidupan misterius tingkat lanjut. Karena burung hantu-hantu emas kuning itu hanya berada pada tahap awal kehidupan misterius, mengapa dia tidak bisa mengurusnya nanti? Bukankah aku sudah bilang bahwa orang itu punya taktik khusus? Marten kecil berbicara tanpa daya. Burung hantu kepala manusia, itu adalah formasi All Sonic kan? Mata Ying Huan tiba-tiba berkilat saat dia berkata dengan lembut. Tikus kecil memandang Ying Huan dengan sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka gadis ini akan secerdas ini. Hanya setelah mendengar kata, kepala manusia burung hantu, dia sudah menyimpulkan semuanya. Ya, burung hantu emas kuning itu telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk merawat lebih dari 10.000 makhluk burung hantu kepala manusia. Binatang burung hantu ini berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Selain itu, karena medan gunung suara setan, formasi langit sonik, yang juga disebut formasi burung hantu sonik, telah menjadi sangat kuat. Bahkan saya tidak dapat menerobosnya. Marten kecil mengangguk dan berkata, 10.000. Lindong benar-benar terkejut dengan angka ini. Burung hantu-hantu emas kuning ini benar-benar bersedia berusaha. Tidak heran ia mampu menjadi penguasa pegunungan 10.000 binatang ini. Api kecil awalnya berlatih di pegunungan ini. Beberapa hari yang lalu, formasi All Sonic tidak aktif dan dia menerobos masuk secara tidak sengaja. Pada akhirnya, dia menemukan air liur pembuatan bir spiritual inti bumi yang tersembunyi di dalam gunung suara setan. Namun, orang ini akhirnya ditemukan oleh burung hantu emas kuning itu. Binatang itu benar-benar ganas. Selain itu, kekuatannya jelas melampaui api kecil. Namun, dia membawa lebih dari selusin bawahan untuk bermain dengan harimau bodoh ini. Pada akhirnya, puluhan tulangnya patah. Jika bukan karena aku akhirnya berhasil bergegas, harimau bodoh ini akan berubah menjadi daging panggang. Kilatan tajam terlihat jelas di mata tikus kecil ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia memelototi api kecil dan memarahi api kecil dengan nada kesal karena api kecil gagal memenuhi harapannya. Orang yang tidak berguna. Api kecil menggaruk kepalanya dan tersenyum konyol pada Lindong. Namun kali ini, Lindong merasakan keganasan yang melonjak jauh di dalam mata pembuatnya. Lindong menepuk api kecil. Wajahnya memiliki senyuman cemerlang yang muncul di wajahnya. Dari samping, Ying Huan meliriknya. Dia tahu orang ini benar-benar kesal. Bagaimana kita melakukannya? Tikus kecil menatap Lindong dan bertanya. Apa maksudmu? Lindong mengernyitkan alisnya. Segera setelah itu, dia bertepuk tangan dan menyatakan, rendam gunung suara iblis dalam darah. Kata-kata ini baru saja diucapkan ketika aura amat buruk yang telah ditekan dalam tubuh Lindong akhirnya meletus pada saat ini. Aura mengerikan itu berkali-kali lebih kuat dari Wang Yan. Saya sedang menunggu kata-kata itu. Marten kecil mengerutkan bibirnya. Wajah tampannya langsung ditutupi aura setan. Di samping mereka, api kecil langsung mengangguk. Tubuh menara logam miliknya memiliki kebrutalan yang menyebar darinya pada saat ini, menyebabkan seseorang merasakan jantung berdebar saat melihatnya. Ying Huan melirik ke arah ketiga orang itu dan dia dengan tenang terheran-heran, mereka memang bersaudara. Aura ganas mereka tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sama. Serahkan formasi All Sonic padaku. Ying Huan dengan lembut memberi isyarat dengan tangannya. Sitar Phoenix surgawi berwarna merah menyala dan muncul di tangannya. Riak yang mengejutkan menyebar dari sana. Bahkan tikus kecil tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Saat ini, tangan wanita muda itu sedang menyentuh senar sitar. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum manis pada Lindong. Apakah Anda bisa? Lindong sedikit khawatir. Kekuatan Ying Huan saat ini mungkin berada pada tahap 8 Yuan Nirvana. Namun formasi All Sonic itu adalah sesuatu yang bahkan tikus kecil tidak bisa melawannya. Semuanya punya kelemahan. Formasi All Sonic kuat, tapi Heavenly Phoenix Zither milikku adalah kelemahannya. Ying Huan berbicara dengan bangga. Heh, kamu berani. Usia gadis ini mirip dengan gadis Suruo, tapi karakternya jauh lebih tangguh. Kata tikus kecil sambil tersenyum. Suruo? Mata Ying Huan sedikit berputar. Mata besarnya menatap Lindong. Seorang teman.
Lindong merasakan sepertinya ada yang tidak beres dengan ekspresi Ying Huan. Namun, dia tidak peduli. Dia hanya menjawab dengan santai sebelum berbalik untuk melihat Little Marten. Dia berkata, "Ayo pergi. Kita harus menuju ke Demon Sound Mountain." Marten kecil mengangguk. Tanpa membuang waktu lagi, tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju bagian dalam pegunungan yang luas ini. Lindong, api kecil, dan Ying Huan mengikuti dari belakang. Kelompok berempat memiliki aura yang cukup luas dan kuat. Segera setelah kelompok Lindong melakukan perjalanan menuju bagian yang lebih dalam dari pegunungan 10.000 binatang, beberapa suara angin kencang ditransmisikan dari langit di sisi lain pegunungan. Sesaat kemudian, 3 sosok datang melayang. Pemimpin ketiganya adalah seorang lelaki tua berambut panjang yang mengenakan jubah coklat panjang. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Ekspresinya acuh tak acuh dan ada aura samar namun sangat agung yang terpancar darinya. Di belakang yang lebih tua, ada 2 pria berpakaian hitam dan putih. Keduanya tampil cukup tampan, namun, mata mereka mengandung keangkuhan yang sulit disembunyikan. Tentu saja, dari riak yang keluar dari tubuh mereka berdua, mereka memang berhak bersikap sombong. Selain itu, ada lambang matahari hitam di dada mereka. Hitam dan putih saling bersilangan seperti yin dan yang tenggelam dan mengambang. Tanda ini milik sekte terkuat di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan. Benang emas menempel di sekitar tepi lencana, tampak sangat terhormat. Seseorang yang akrab dengan pakaian Gerbang Yuan akan menyadari bahwa lencana ini adalah sesuatu yang hanya diberikan kepada murid terkuat dari 8 divisi Gerbang Yuan. Murid terbaik dari 8 divisi juga dikenal sebagai 8 Jenderal Jiwa. Keduanya benar-benar memiliki tanda ini. Sementara arah yang mereka tuju juga adalah Demon Sound Mountain. Gunung Suara Setan terletak di bagian terdalam dari pegunungan 10.000 binatang. Itu sangat curam dan ditutupi dengan pohon-pohon hitam yang dikenal sebagai pohon suara. Pohon-pohon ini cukup misterius dan memiliki efek yang sama seperti pengeras suara serta mampu memperbesar suara hingga berkali-kali lipat dari volume aslinya. Setiap saat, akan ada suara tajam yang keluar dari seluruh gunung. Oleh karena itu, gunung ini disebut Gunung Suara Setan. Ada aula batu yang berdiri di puncak Demon Sound Mountain. Aula batu itu berwarna agak merah tua. Sedimen darah segarnya seperti warna memberikan perasaan yang sangat menekan. Ketika seseorang melihat ke aula besar, ada kemungkinan untuk melihat seorang pria parubaya berkulit emas gelap duduk di atas singgasana tulang putih yang padat. Mata pria itu cekung, mulutnya menunjukkan bentuk yang agak tidak biasa, menyebabkan wajahnya tampak sangat teduh dan berbahaya. Apakah formasi sonik burung hantu sudah disiapkan? Mata teduh pria parubaya itu memandang ke arah 2 sosok di depannya sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh. Kali ini, aku sudah mengirim pesan dan mengundang seorang tetua. Begitu dia tiba, orang itu tidak akan bisa mengerahkan bebannya. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Kedua pria itu diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Mereka baru saja akan berbicara ketika teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari luar aula besar. Teriakan tajam baru saja terdengar ketika 3 orang di aula besar mengalami perubahan ekspresi. Pria parubaya itu tiba-tiba bangkit. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas keluar dari aula besar. Setelah itu, matanya menjadi teduh saat memandang ke arah langit di luar gunung. Ada 4 sosok yang tergantung di langit di sana. Pada saat ini, semua orang di dalam gunung merasa khawatir. Segera, gelombang demi gelombang suara angin kencang muncul. Segera setelah itu, banyak tokoh berkumpul dan mendarat di puncak gunung satu demi satu. Barisan ini sungguh luar biasa. Lindong mengamati Gunung Suara Setan ini. Tatapannya menyapu sebelum merasakan ada banyak fluktuasi tidak biasa di gunung itu. Fluktuasi ini sangat kecil dan ada gelombang sonik samar-samar yang menusuk telinga. Kemungkinan besar mereka adalah burung hantu berkepala manusia yang disebutkan oleh tikus kecil. Kamu telah melukai saudaraku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Burung hantu-hantu emas kuning, mengapa kamu tidak membunuh kedua bawahanmu dan aku akan melupakan masalah ini? Bagaimana menurutmu? Marten kecil berbicara sambil tersenyum cerah. Senyumannya mengandung rasa dingin yang gelap dan licik.
Kedua orang yang berdiri di belakang burung hantu emas kuning itu segera merasakan ketidakwajaran dalam ekspresi mereka saat mendengar kata-kata tikus kecil. Meskipun ekspresi mereka normal, mata mereka tanpa sadar menatap punggung burung hantu emas kuning. Apa menurutmu raja ini sebodoh itu? Mata burung hantu emas kuning menjadi dingin saat dia tertawa dingin. Kamu benar, menurutku kamu sangat bodoh. Marten kecil tertawa. Penampilannya seolah ingin membuat marah pihak lain sampai mati. Kamu lidah yang tajam. Tunggu sampai kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi sonik burung hantuku sebelum kamu berbicara. Jika tidak, kamu harus melarikan diri karena malu seperti di masa lalu. Mata burung hantu emas kuning gelap dan dingin. Namun, ia juga sadar bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak akan mampu menandingi tikus kecil dalam pertarungan langsung. Segera, dia melambaikan tangannya. Pohon-pohon hitam di seluruh gunung segera bergoyang. Segera setelah itu, banyak binatang iblis yang gelap dan jelek, yang tampaknya memiliki kepala manusia, keluar. Mereka menutupi seluruh gunung dan tampak sangat menakutkan. Burung hantu berkepala manusia ini baru saja muncul ketika mereka menjulurkan kepalanya ke pepohonan yang bersuara. Setelah itu, tangisan tajam mereka tiba-tiba bergema di seluruh tempat ini. Gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh Dimension Mountain ke segala arah. Akhirnya menjadi seperti jaring suara yang menutupi seluruh gunung. Gelombang sonik hitam itu seperti banyak ular hitam besar yang perlahan-lahan bergoyang di sekitar gunung ini. Gelombang sonik hitam ini mungkin tampak tenang, namun kelompok Lindong bisa merasakan kekuatan destruktif yang mengejutkan dari dalam. Jika hanya ada satu kepala manusia burung hantu, itu tidak ada artinya. Namun, saat ini ada 10.000 orang yang berkumpul. Oleh karena itu, kekuatan gabungan mereka cukup menakutkan. Oleh karena itu, ketika tikus kecil melihat jaring gelombang sonik hitam raksasa itu, matanya juga mengeras. Segera, mereka segera mundur. Burung hantu-hantu emas kuning itu tanpa sadar mengejek ketika dia melihat tikus kecil mundur. Bawahan di belakangnya juga ikut tertawa bersamanya. Namun, saat mereka sedang tertawa, mereka melihat seorang wanita muda membawa sitar kuno berwarna merah menyala keluar dari kelompok mereka. Wanita muda itu mengenakan pakaian putih dan wajahnya cantik. Sepasang mata jernih dan cerah tampak seperti danau sementara kuncir kuda hitamnya jatuh di depan dadanya. Sikap polos itu menyebabkan orang-orang di Dimension Mountain tercengang. Kebanyakan dari mereka yang hadir adalah orang-orang kejam, yang tangannya berlumuran darah dan telah melakukan banyak hal buruk. Oleh karena itu, mata mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi cabul ketika mereka melihat seorang wanita muda yang menarik. Segera setelah itu, suara siulan menyebar di udara dan beberapa kata-kata kotor menyebar. Niat membunuh yang besar tanpa sadar melintas di hati Lindong ketika dia mendengar kata-kata kotor yang merasuki tempat itu. Segera, matanya seperti pisau saat menyapu gunung, membekas di benaknya wajah orang-orang yang tertawa paling keras. Dibandingkan dengan ekspresi sedingin es Lindong, Ying Huan tetap sangat tenang. Dia langsung duduk sambil melayang di udara. Sitar kuno berwarna merah menyala di pelukannya ditempatkan dengan lembut di depannya. Setelah itu, tangannya yang tampak tanpa cacat mendarat dengan lembut. Segera, seruan burung phoenix bergema di seluruh tempat ini dengan keras dan jelas. Teriakan lembut bergema di tempat itu dan banyak bahasa kotor yang hadir di Dimension Mountain tiba-tiba terhenti. Bahkan burung hantu-hantu emas kuning itu juga tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi sementara kegelisahan muncul di dalam hatinya. Teriakan burung phoenix bergema dan cahaya merah menyala yang mengerikan keluar dari tubuh Ying Huan seperti gunung berapi. Akhirnya, seekor burung phoenix merah mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar dari Heavenly Phoenix Cedar di tengah musik sitar. Ia tetap berada di langit di atas kepala Ying Huan. Pada saat yang sama, fluktuasi yang agak mengejutkan dipancarkan dari dalam tubuh burung phoenix merah. Harta karun Yuan murni. Burung hantu-hantu emas kuning di Gunung Suara Setan memandangi burung phoenix merah tua yang masih hidup. Matanya langsung menciut saat dia tanpa sadar berteriak kaget. Ying Huan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum lembut pada burung hantu emas kuning yang terkejut. Segera, jarinya tiba-tiba berpindah ke senar sitar. Phoenix merah tua yang tertinggal di langit juga menjerit ke arah langit. Sayapnya yang besar tiba-tiba mengepak. Segera, gelombang sonik merah terang menyapu.
Teriakan Phoenix ini juga bersentuhan dengan musik sitar yang dipancarkan dari Heavenly Phoenix Zither. Akhirnya, ia tampak berubah menjadi api mengerikan yang langsung bersiul menuju formasi sonik burung hantu yang menutupi Demon Sound Mountain. Bang bang bang. Gelombang suara api berwarna merah terang menyapu ke segala arah. Akhirnya, ia bertabrakan dengan formasi sonik burung hantu yang dibentuk oleh 10.000 burung hantu berkepala manusia. Segera, kelompok Lindong melihat bahwa gelombang suara seperti ular piton besar berwarna hitam itu runtuh hampir seketika. Ia berjuang dan berubah menjadi ketiadaan di dalam nyala api yang meningkat. Formasi suara yang menggagalkan Little Marten itu terkoyak hampir seketika. Burung hantu berkepala manusia yang menutupi pegunungan juga tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya ketika formasi besar mereka dipatahkan. Tubuh mereka gemetar sebelum mengeluarkan ledakan, dan benar-benar meledak menjadi kumpulan kabut berdarah. Burung hantu-hantu emas kuning dan yang lainnya, yang sebelumnya tertawa dengan bangga dan sombong, mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat burung hantu kepala manusia meledak menjadi kabut berdarah. Lindong mengamati adegan ini dengan keterkejutan di matanya. Kekuatan harta karun Yuan murni ini sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun sebagian alasannya adalah karena mereka saling membalas, Lindong sadar bahwa jika dia bertarung dengan Ying Huan ketika dia memiliki Heavenly Phoenix Zither, tidak ada jaminan bahwa dia akan menang. Sekarang giliranmu. Ying Huan menoleh. Wajah cantik, yang masih tenang sebelumnya, tampak sedikit pucat setelah dia menggunakan Heavenly Phoenix Zither. Pada saat yang sama, rasa dingin yang sedingin es menyebar. Segera, dia mengatupkan gigi peraknya dan dengan kejam berkata, Lindong, jika kamu tidak membunuh semua orang yang telah mengejekku sebelumnya, aku akan memberitahu ayah dan kakak perempuan bahwa kamu menindasku ketika aku kembali. Lindong langsung terdiam ketika mendengar kata-katanya. Saat Lindong masih terkejut, tawa dingin tikus kecil terdengar di telinganya. Detik berikutnya, gejolak yang luar biasa agung dan tak terbatas langsung menyapu tubuh tikus kecil. Fluktuasinya seperti awan hitam yang menyelimuti langit sebelum berubah menjadi tekanan tebal yang perlahan memenuhi area tersebut. Saat aura agung menyapu keluar, ekspresi haus darah muncul di wajah tampan tikus kecil. Dia sangat marah dengan susunan Demonic Sound Mountain selama periode waktu ini, oleh karena itu, setelah menghancurkan susunannya, kemarahannya benar-benar meledak. Cahaya hitam keunguan yang menutupi langit mulai menjerit dari telapak tangan tikus kecil saat dia langsung menepuknya, menghancurkan beberapa orang yang tidak beruntung hingga menjadi bubur berdaging. Pada saat berikutnya, mata yang diliputi cahaya hitam keunguan terkunci pada burung hantu emas yang saat ini menunjukkan ekspresi agak jelek. Dasar iblis berbulu kuning, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang, kata tikus kecil sambil tersenyum sinis. Dengan pergeseran tubuhnya, dia langsung muncul di depan burung hantu emas seperti hantu, ketika spiral hitam keunguan yang mengandung fluktuasi menakutkan meledak ke depan seperti cahaya. Menanggapi serangan brutal tikus kecil, burung hantu emas membuat sosok yang menyedihkan dan segera mundur. Bagaimanapun, dia lebih lemah dari tikus kecil secara keseluruhan. Dalam konfrontasi langsung 1 lawan 1, tentu saja itu bukan tandingannya. Namun, karena formasinya telah rusak, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan hanya bisa menguatkan dirinya dan bertarung sambil berharap para pembantu dari gerbang Yuan akan tiba tepat waktu. Mengom. Ketika tikus kecil menyerang, api kecil juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong, menyebabkan tubuhnya yang sudah kokoh seperti menara baja mengembang lagi. Cahaya merah mulai muncul dan mengalir di permukaan tubuhnya. Ini jelas merupakan seni bela diri peningkat tubuh yang sangat kuat. Bang! Sementara tubuhnya terus membengkak, api kecil melesat ke arah gunung suara iblis seperti bola meriam dengan hentakan kakinya. Dengan mata merahnya dan penampilannya yang garang, tidak ada lagi jejak ekspresi sederhana dan jujur sebelumnya. Setelah melihat mereka berdua mengambil tindakan, Lindong tidak ragu-ragu lagi. Setelah mengucapkan satu kalimat kepada Ying Huan, sayap naga hijau muncul lagi di punggungnya. Dia langsung berubah menjadi kilatan hijau dan melesat ke arah gunung suara iblis. Lindong seperti sinar cahaya saat ia melesat menuju puncak gunung. Dengan lengan naga, dia memegang pohon hitam saat dia menciptakan jalur pembantaian.
Mereka yang dia ingat sebelumnya tubuhnya ditampar dengan kejam oleh pohon hitam yang lebat itu hingga mereka hanya bisa melolong kesakitan karena tubuh mereka yang kini berlumuran darah. Secara keseluruhan, hanya eselon yang lebih tinggi dari Demonic Sounds Mountain yang dianggap sedikit kuat. Meskipun burung hantu emas dan 2 jenderal besar mampu melakukan perlawanan, yang lainnya hampir tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ketika trio Lindong membunuh dalam perjalanan mereka menuju gunung seperti serigala dan harimau, orang-orang yang tampak galak dan jahat itu melarikan diri lebih cepat daripada kelinci, seperti pasukan yang dikalahkan hingga hancur total. Lindong memukul orang lain yang sebelumnya bermulut kotor dengan batang pohon, menyebabkan dia muntah darah saat dia diusir. Saat dia hendak mengambil langkah lain, tatapan Lindong tiba-tiba terfokus saat tangannya yang lain seketika berubah menjadi lengan naga hijau. Segera setelah itu, tangannya mengepal erat saat dia mengirimkan pukulan ke depan. Bang! Dalam sekejap, 2 tinju yang berisi energi kuat saling bertabrakan dengan ganas. Riak energi yang terlihat dengan cepat menyebar, menyebabkan daun-daun mati di tanah terguncang dan berubah menjadi debu. Saat kekuatan menyebar, tubuh Lindong gemetar sebelum dia mundur setengah langkah ke belakang. Adapun orang yang menghadapnya, dia tersandung dan mundur beberapa langkah, sebelum menghilangkan kekuatan yang masuk ke tubuhnya. Mengangkat kepalanya, Lindong memandang ke arah orang di depannya. Dengan tubuh yang ditutupi jubah yang terbuat dari kulit macan tutul, ia memiliki perawakan yang tinggi dan kokoh dengan bekas luka yang dalam di keningnya, membuatnya terlihat cukup menyeramkan. Selain itu, gejolak tak terkendali darinya menyebabkan alis Lindong terangkat. Mengingat fluktuasi seperti itu, dia seharusnya sudah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana, namun itu jauh lebih lemah daripada Wang Yan. Tahap dangkal 9 Yuan Nirvana. Lindong mengirimkan senyum ke arah pria yang mengenakan kulit macan tutul sambil menggelengkan kepalanya. Meski orang di hadapannya sudah berada di tahap 9 Yuan Nirvana, dari percakapan sebelumnya, Lindong bisa merasakan kalau dia bahkan lebih lemah dari Yaoling, apalagi membandingkannya dengan Wang Yan. Tanpa berkata apa-apa lagi, wajah laki-laki yang mengenakan kulit macan tutul berubah menjadi dingin. Yuan power yang kuat mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya dan menembak ke arah Lindong. Angin tinju yang cepat dan ganas dari laki-laki yang memakai kulit macan tutul menyapu ke arah Lindong, yang segera meraih lengannya dengan lengan naga hijau. Kamu masih berani macam-macam denganku dengan kekuatan sekecil itu? Kata Lindong sambil tersenyum tipis. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin ketika energi tak terbatas meletus seperti air banjir. Dengan tarikan yang ganas, ia menyebabkan laki-laki yang memakai kulit macan tutul itu langsung kehilangan keseimbangan. Detik berikutnya, Lindong mengayunkan kakinya dan mendarat dengan kejam di dada pria itu. Bang! Di bawah tatapan para pria gunung suara iblis di sekitarnya, pria yang memakai kulit macan tutul itu terlempar ratusan meter jauhnya, menghancurkan pohon-pohon menjadi debu saat ia menabrak pohon-pohon itu di sepanjang jalan. Setelah mengalami perkelahian dengan ahli tahap 9 Yuan Nirvana yang tangguh seperti Yaoling dan Wang Yan, pria yang memakai kulit macan tutul benar-benar membuat Lindong agak menghela nafas dalam penyesalan. Meskipun mereka semua berada pada tahap yang sama, perbedaan antara yang kuat dan yang lemah sangat jelas. Lindong benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini berlatih sampai tingkat seperti itu. Mengom. Di kejauhan, laki-laki yang memakai kulit macan tutul itu meronta dan berdiri. Menyeka darah segar dari sudut mulutnya, matanya mulai menjadi merah. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melolong. Seketika, tubuhnya mulai menggeliat dengan cepat, sebelum akhirnya berubah menjadi macan tutul emas raksasa. Membawa angin busuk, dia dengan gila-gilaan menerkam Lindong. Lindong dengan tenang menyaksikan macan tutul emas raksasa terbang ke arahnya tanpa sedikit pun niat untuk mundur. Lengannya berubah menjadi lengan naga, saat dia menggenggam pohon hitam dan mengayunkannya dengan ganas. Orang-orang Demonic Sound Mountain di sekitarnya menyaksikan pertempuran sengit antara macan tutul emas raksasa dan Lindong. Namun, macan tutul tidak dapat memperoleh keunggulan, dan terpaksa mundur dari waktu ke waktu. Mengalihkan pandangan mereka melihat pertarungan lain yang terjadi. Burung hantu emas dan jenderal besar lainnya juga dipaksa berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Situasi seperti ini tidak baik.
Beberapa pria dari Demonic Sound Mountain saling memandang dan berpikir untuk melarikan diri secara diam-diam. Ketika pohon tumbang, maka kera-kera tersebut akan berhamburan. Dari situasi di depan mereka, terlihat jelas bahwa mereka tidak dapat lagi menahan gunung suara iblis. Seluruh gunung suara iblis saat ini telah tenggelam ke dalam keadaan kacau yang ekstrim saat suara gemuruh dan intens menyebar tanpa henti kemana-mana. Seluruh puncak gunung berguncang seolah-olah hancur dan runtuh saat darah membumbung ke langit. Saat gunung suara iblis turun ke dalam kekacauan, 3 sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung yang jauh, sementara tatapan mereka menatap dengan acuh tak acuh ke gunung suara iblis. Hei, sepertinya gunung suara iblis telah dirusak oleh orang lain. Bajingan itu benar-benar tidak berguna, bahkan tidak bisa bertahan sedikit pun. Ketiga orang ini tentu saja adalah 3 orang dari gerbang Yuan yang muncul sebelumnya. Adapun orang yang berbicara, itu adalah pria tampan berbaju putih. Dia tersenyum dan berkata sambil melihat ke arah gunung suara iblis yang berbau darah. Paman bela diri senior Jiang, apakah kita mengambil tindakan dan membantu? Pria lain berpakaian hitam berkata sambil tersenyum. Biarkan beberapa orang lagi mati sebelum kita mengambil tindakan. Di depan kedua lelaki itu berdiri seorang lelaki tua berpakaian coklat. Dengan nada acuh tak acuh, dia berkata, ada air liur spiritual inti bumi yang tersembunyi di dalam gunung suara iblis. Orang bodoh itu berasumsi bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, dan bahkan mengundangku kemari. Karena kita telah datang ke sini, mari kita singkirkan juga harta karun itu. Harta surgawi semacam ini harus diberikan kepada gerbang Yuan kita. Xiayan, jagalah semua orang yang telah melarikan diri dari gunung suara iblis secara rahasia, aku tidak ingin berita di sini menyebar. Tenang saja, paman bela diri senior Jiang, tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Jawab laki-laki berbaju hitam. Sambil tersenyum, dia mulai berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju ke hutan. Shen Yun, pergilah dan ambil sitar dari tangan gadis itu. Haha, aku benar-benar tidak percaya bahwa aku benar-benar bisa melihat harta karun Yuan murni di sini. Sepertinya bahkan surga pun membantu gerbang Yuan kita. Pria tua berpakaian coklat itu memberi perintah sambil tersenyum santai sambil menunjuk ke arah Ying Huan yang berdiri di luar gunung suara iblis. Ya. Laki-laki berbaju putih memberikan balasan sambil tersenyum tipis. Mengikuti kemunculan suaranya, sosoknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Saat 2 orang di sampingnya pergi, lelaki tua berpakaian coklat itu mengalihkan pandangannya ke puncak gunung suara iblis, tempat tikus kecil dan burung hantu emas bertarung dengan sengit. Seseorang dengan tahap kehidupan mendalam, sepertinya membereskan masalah ini akan sedikit merepotkan.